Anda mengenai majalah Peluang. Selamat menikmati. Di tengah persaingan dan kondisi perekonomian yang dinamis, informasi yang up-to-date menjadi kebutuhan yang vital bagi para pengusaha agar bisa terus bersaing, apalagi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Menjawab kebutuhan informasi ini, PT Berkah Dua Visi hadir dengan salah satu produknya, yaitu Majalah Peluang. PT Berkah Dua Visi adalah perusahaan nasional yang memfokuskan diri pada industri penerbitan cetak, desain, dan media massa. Khusus media massa, kami menerbitkan majalah Peluang yang sudah terbit sejak 2010. Visi kami menjadi media rujukan terdepan dalam memasyarakatkan pembangunan ekonomi bangsa. Adapun misi kami adalah menjadikan informasi yang sehat dan bermanfaat guna mewujudkan kehidupan masyarakat cerdas. Peluang hadir sebagai majalah informasi bagi kalangan praktisi dan pelaku bisnis yang senantiasa jeli mencari terobosan usaha-usaha yang kreatif. Distribusi terbesar majalah Peluang ada di 3 daerah, Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur. Dicetak hingga 15.000 eksemplar setiap bulannya, majalah Peluang membidik pembaca potensial di kalangan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar di seluruh tanah air. Saya mengikuti perjalanan yang panjang di Koperasi Indonesia. Dan kita punya concern juga yang tinggi dengan UKM. Itu sebabnya saya bertahun-tahun hanya main di level bawah. Secara spesifik, majalah Peluang menyajikan ruang khusus bagi perkembangan usaha kecil dan perkoperasian. Banyak betul potensi-potensi di bawah yang tidak bisa terangkat karena memang tidak terekspos. Kenapa bisa tidak terekspos? Karena ekspos itu sendiri mahal. Gitu. Peluang memberikan expose itu gitu dengan gratis buat mereka. Tetapi kita menjual ke pengusaha-pengusaha besar, ini loh pasar Anda melalui majalah Peluang. Kenapa majalah Peluang? Karena inilah satu-satunya majalah yang memberikan porsi pemberitaan yang positif terhadap usaha kecil menengah dan terutama koperasi. Majalah kami memberikan porsi pemberitaan 20% untuk koperasi dan UKM. Kami ingin mengangkat semua usaha-usaha berbasis UKM dan koperasi sehingga mereka memang layak disejajarkan dengan pelaku ekonomi besar lainnya di tanah air. Tapi majalah Peluang tidak serta-merta kemudian isinya orang-orang kecil gitu. Kita ambil misalkan salah satu toko ini pengusaha besar. Tetapi dari usaha mereka ini dia bisa merambah pasar-pasar di kecil itu. Sesuai dengan namanya, majalah Peluang menyajikan berbagai informasi peluang usaha baik di bidang industri, pariwisata, perbankan dan keuangan mikro, koperasi, serta berbagai ceruk ekonomi pasar lainnya. Untuk memberikan dampak yang lebih besar, kami pun terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengubah nama majalah dari Peluang dan Info Pasar menjadi majalah Peluang yang kini sudah tersebar ke seluruh toko buku di tanah air. Selain sebagai media cetak, majalah Peluang memiliki program studi banding ke koperasi-koperasi besar di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuannya agar mitra kami bisa belajar dengan koperasi-koperasi lain yang sudah lebih besar dan lebih maju. Jadi, bagi Anda yang ingin mencari referensi usaha dan kebijakan dalam bidang ekonomi, terutama sektor real dan keuangan, majalah Peluang adalah jawabannya. Majalah Peluang,
gagasan dan solusi bisnis. Kita berikan aplaus untuk media peluang ya. Bapak Ibu semua hadirin, kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing dan bagi yang beragama Islam. Kita mulai dengan bacaan surah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal fadl Allah wa tabdi lana biha jal hajat Allah wa tutahhirna biha min salat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal min jamil khairati bil hayati wa ba'du innaka syai'un. Allahumma inna nas'aluka ridha wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syukuran sadaqatan. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berkahilah ya Allah pertemuan pada pagi ini ya Allah. Rahmati ya Allah, mudahkanlah urusan kami, para pemimpin kami, bangsa kami, dan seluruh rakyat ya Allah. Ya Allah, cukupilah ya Allah rezekinya dengan rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, jauhkan bangsa dan negeri kami dari malapetaka, dari cobaan-cobaan yang tidak mampu ya Allah. Ya Allah, damaikan bangsa kami, rukunkan ya Allah untuk menuju negeri yang baldatun warabun ghafur. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tahiyal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, penyelenggara acara peluncuran buku 100 Koperasi Besar Indonesia tahun 2015 ini bekerja sama dengan Forum Wartawan Koperasi atau Forwakop. Untuk itu, mari kita sambut Ketua Panitia Seminar dan Forwakop yang terhormat Bapak Herianto Asek. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, semoga Bapak senantiasa dalam lindungannya, sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas negara. Amin. Yang terhormat Bapak Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Agus Muharam,
Saya belum kelihatan. Yang terhormat Bapak Deputi Pengkajian Bapak Meliadi. Yang terhormat Bapak Deputi Produksi Bapak Iwayan Dipta. Yang terhormat Bapak Deputi Kelembagaan Bapak Setio Herianto. Yang terhormat Bapak Tarjo. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Humas Bapak Sahrul. Bapak para pembicara, Bapak Andi Arslan Junaid, selamat datang Pak. Bapak Romanus Suwoga, Ketua Inkodit. Bapak Hairul Jamari, yang sekaligus Deputi Bidang Pembiayaan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini, di hadapan Bapak Ibu semua, terutama Bapak Menteri. Bapak Menteri yang saya hormati, sudah beberapa kali, bahkan terakhir pada 4 November 2015, saya ternyuh, saya kecewa, saya kesal, karena kembali menemukan adanya hasil survei tentang kinerja kabinet di media saya pula, Indopos, di mana Kementerian Koperasi tidak masuk dalam rilis riset hasil survei itu. Walau saya dalam hati masih mengucapkan kata untunglah, karena Kementerian Koperasi tidak masuk pula dalam deretan yang terburuk. Alhamdulillah. Namun sebagai wartawan, apalagi Ketua Perwakop, saya prihatin dengan paparan hasil riset lembaga survei yang selama ini. Izinkan saya menaruh curiga, jangan-jangan lembaga survei ini tidak pernah tahu tentang koperasi, atau sengaja pura-pura tidak tahu akibat tidak adanya kepedulian. Kecurigaan saya itu dikarenakan mereka sepertinya tidak pernah membaca koran atau media lain yang memberitakan tentang perkoperasian Indonesia, atau karena masih mengendap stigma bahwa koperasi itu buruk karena oknumnya yang suka menyelewengkan iuran anggota, atau karena koperasinya sekedar papan nama dan sejenisnya, sehingga masyarakat, sebagian masyarakat terutama lembaga survei tidak pernah ngeh akan berita perkoperasian yang cukup banyak. Saya punya keyakinan kalau lembaga survei itu memasukkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam risetnya, pastilah Kementerian Koperasi dan UKM minimal berada dalam urutan 5 atau 10 besar. Saya beberapa kali mendengar banyaknya jumlah anggota koperasi sampai jadi pemilih seksi dalam pilkada. Belum lagi ada koperasi warga semen Gresik yang masuk ranking dunia. Dan menyusul tahun ini kabarnya yang saya belum bisa beritakan, ada koperasi Telkomsel atau lainnya yang akan masuk ranking dunia menyusul. Jadi eksistensi koperasi sudah terasa jauh membaik, terutama sejak di bawah kepemimpinan Bapak Puspayoga. Seperti diawali penerbitan sertifikat NIK, nomor induk koperasi, untuk memperbaiki kualitas, karena memang Pak Menteri tidak mengejar kuantitas. Berdasarkan database, saat ini terdapat 147 ribuan koperasi di Indonesia yang aktif dengan sistem online. Sementara 62 ribu unit koperasi dinyatakan mati suri dan selanjutnya dikeluarkan dari database Kementerian Koperasi, atau tidak dimasukkan ke dalam pembaharuan database alias dibubarkan. Untuk itu, Pak Menkop mereformasi perizinan dan pembuatan NIK. Dalam NIK dapat dilakukan di kecamatan dan satu izin tunggal pula. Tahan dulu tepuk tangannya. Tak sampai di situ. Ada program kemudahan untuk pendirian koperasi oleh UKM, di mana Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Ini menyusul Kementerian Koperasi dan UKM tengah giat mengkampanyekan penguatan koperasi dan target penambahan minat untuk menjadi anggota koperasi dan peningkatan kualitas manajemen. Begitu juga program yang mengembalikan peran KUD sebagai distribusi dan atau penyalur pupuk. Ini baru pada eksistensi koperasi.
Saya sengaja membatasi tidak mengutik-utik yang bagian UKM-nya. Karena nanti atau memang yang hadir di sini adalah peserta seminar koperasi dengan tema koperasi besar mau diapakan. Tema ini saya yakin cukup seksi bagi teman-teman wartawan yang pada berdiri di belakang, baik cetak maupun online dan televisi. Karena di sini hadir ratusan pelaku koperasi, terutama koperasi besar. Apakah koperasi besar ini sudah dapat sertifikat NIK? Misalnya, bukan menyindir, misalnya. Karena kalau sudah besar, malulah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Maka itu pemerintah memberikan fasilitas seperti sertifikat NIK, atau ada kemudahan pajak, atau ada regulasi-regulasi yang membuat koperasi besar merasa menjadi bagian dari koperasi secara keseluruhan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya laporkan kepada Bapak Menteri bahwa acara Forwakop ini memang bersinergi dengan majalah Peluang selaku instansi yang menerbitkan buku yang sebentar lagi Bapak luncurkan. Forwakop memang harus lincah, Pak, dan gesit dalam bermain programnya agar bisa terus memiliki banyak kegiatan. Sinergi ini malah ketiga kalinya. Setelah dengan kedai kopi.com, dengan IPMI, lalu dengan Bank Muamalat. Kami juga banyak program yang lain, termasuk roundtable bulanan dengan Dekopin, Pak. Untuk itu, saya bermohon kepada teman-teman semua wartawan untuk menjadikan acara ini seksi, sehingga terbit di mana-mana, dan dengan begitu, kita semua berharap lembaga survei membacanya. Tak lupa saya bermohon pada Bapak Menteri untuk memberikan arahan atau nasihat sebagai pelindung Forwakop, sekaligus keynote speaker pada acara seminar nanti siang setelah seremoni peluncuran buku Bapak Irsyad. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Bapak Irsyad selaku penulis buku dan Pemret Majalah Peluang yang telah bersinergi. Segala kebenaran milik Allah dan yang salah dari saya. Perkenankan maafkan jika sambutan saya kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendengar sambutan selanjutnya, saya ingin menyampaikan informasi bahwa 3 tahun lalu, ketika Bapak Irsyad Mukhtar merilis buku 100 Koperasi Besar Indonesia pada tahun 2012, banyak yang tidak percaya bahwa ada koperasi di negeri ini, maksud kami, yang mampu mendulang usaha hingga 1,3 triliun dalam setahun. Kini pemuncak koperasi besar tahun ini mampu mendulang hasil lebih dari 4 triliun rupiah. Sungguh merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan buku ini rencananya akan terbit 2 tahun sekali. Jadi untuk semua koperasi di Indonesia bisa tetap terpacu untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan peringkatnya agar tetap tercantum tentunya di dalam buku karya Pak Irsyad ini. Untuk tahu lebih dalam tentang karya terbaru yang ditulisnya, mari kita sambut saja penulis dan sekaligus pemimpin redaksi Majalah Peluang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang terhormat Bapak Irsyad Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM Pak Puspayoga, Bapak Deputi Pak Setio Rianto, Pak Wayan dan Pak Meliadi, Pak Brahman yang disebutkan tadi oleh Aseng. Dari jabatannya udah kenal semua, sebut namanya saja biar akrab. Dan teman-teman sekalian di Kementerian Koperasi, teman saya hampir 25 tahun. Kebetulan kayak Pak Wayan ini, sama saya 25 tahun kenalnya. Saya bertugas sebagai wartawan koperasi tahun 89, masih zaman Pak Bus. Bahkan pernah meliput masih zaman Pak almarhum Ibnu Sujono. Jadi saya karatan betul di koperasi, jadi agak malu nih kalau tampil udah ketuaan. Bapak Ibu sekalian, koperasi besar dari seluruh Indonesia, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian.
Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita. Saya ingin cerita sedikit tentang koperasi besar supaya apa yang disampaikan Aseng tadi ada benang merah. Pak Menteri, 8 tahun yang lalu saya ikut dengan Kementerian Koperasi sebagai wartawan. Waktu itu saya masih wartawan di Harian Media Indonesia. Saya ikut ke Singapura untuk menghadiri sebuah General Meeting International Cooperative Alliance atau ICA tahun 2007. Saya tidak sangka di sana kita akan dipaparkan satu pemaparan besar tentang 300 co-ops. Jadi semacam globalis 300 bahasa mereka. Ada 300 koperasi besar dunia yang luar biasa. Yang terbesar Zeno dengan 64 miliar dolar, tolong dikalikan nanti. Dan yang terendah adalah Associated Press. Itu adalah kantor berita Amerika, ternyata koperasi. Di data itu hampir 67% koperasi dari negeri kapitalis. Dari Indonesia, maaf belum ada. Dari Asia cuma 2 waktu itu, yaitu NTUC Fairprice, sebuah usaha retail besar di Singapura, dan satu lagi NTUC Insurance. Dua NTUC itu menguasai jalur itu. Saya pulang ke Indonesia dengan teman-teman, Bu Nungki barangkali waktu itu ya, ada kita di pertemuan itu. Saya juga waktu itu merangkap masih Dekopin juga, sempat 5 tahun di Dekopin. Saya coba menyisir apakah betul koperasi Indonesia itu tidak ada gitu. Karena saya kenal banget di Jawa Tengah itu ada senior saya, Pak almarhum Pak Zaki Hasan Junet, gede banget. Saya bilang Anda nggak masuk di sana. Pakai bahasa Jawa. Tak patean katanya, saya nggak mikirin itu katanya. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa menyejahterakan anggota saya gitu. Sampai sekarang Pak, masih koperasi kita sebagian ketika saya datangi beberapa daerah, saya nggak tertarik Mas dengan ranking, kami nggak suka dengan publikasi, tapi kami ingin anggota kami sejahtera. Ini salah satu kendala juga yang kami hadapi dalam mencari 300 koperasi besar. Tetapi kalau kita amati dari data-data yang dari luar negeri itu, koperasi kita nggak kalah. Pada tahun itu 2007, saya ingat betul, Kosmin Jasa 2,5 triliun asetnya. Kemudian Inkopdit waktu itu 2007, Pak Romanus masih di NTT, tapi saya ingat data itu ada 12 triliun. Volume usaha asetnya Inkopdit. Sekarang Inkopdit 22 triliun 2014 dengan anggota 971 Kopdit se-Indonesia. Luar biasa Kopdit. Cuman masih terkonsentrasi di beberapa luar ya. Kalau di Jakarta, di Jawa masih dikuasai KSP sama BMT ini. Nah, saya lihat Bapak Ibu sekalian, bukannya tidak ada koperasi kita yang masuk ke jajaran internasional. Masalahnya kita saling menunggu waktu itu. Saya kebetulan dari Dekopin menunggu data dari Kementerian Koperasi. Pada saat yang sama Kementerian Koperasi juga menunggu data dari Dekopin. Dianggap Dekopin tahu lapangan. Sementara orang Dekopin tahunya bahwa Kementerian Koperasi punya data besar. Karena saling menunggu, tidak mencatat dua-duanya. Lupa. Nah, waktu itulah kemudian saya mencoba menerbitkan buku, test case saja. Saya terbitkan 100 koperasi besar Indonesia, zaman Pak Susilo, Pak SBY. Betul, kata Aseng, nggak ada yang percaya, mana mungkin ada koperasi bisa triliunan gitu. Karena parameternya, termasuk teman-teman wartawan, kalau datang ke Kementerian Koperasi, pasti akan diceramahi, kita sudah memberi sumbangan, kita memberi bansos, memberi ini. Loh, mana mungkin ada koperasi bisa 1 triliun kalau diberi bansos dan sumbangan. Nah, saya mengambil di other side, koperasi di sisi lain, yang lepas dari monitoring teman-teman semua, koperasi besar Indonesia. Inkopdit misalkan, maksud saya koperasi kredit yang dicantumkan dengan induk koperasi kreditnya, nyaris lolos dari perhatian teman-teman wartawan. Karena tidak ada yang mau pergi ke Sanggau, pedalaman, atau pergi ke Putusibau. Tilung Jaya ada, yang harus ditempuh 8 jam, itu pun kalau jalannya kering. Kalau hujan Anda mesti nginep di jalan, bisa sampai 1-2 hari. Tilung Jaya, di Putusibau, perbatasan. Dan alhamdulillah saya hampir mendatangi semua tempat. Kalau Jawa saya kira saya udah datangi semua. Terakhir kemarin udah dari Lasem sampai ujung Cilacap sana saya datangi semua. Nah, buku itu mendapat sanggahan
banyak sanggahan, tetapi saya katakan ini adalah parameter supaya nanti orang tahu ada koperasi. Dan itu tahun itu ketika dibawa oleh Pak Menteri sebelum Pak Syarif Hasan ke Amerika, ternyata teman-teman di Amerika suka bukan bukunya bagus, tapi ada peta Pak, bahwa di Indonesia itu ada koperasi seperti ini, ada Kospin Jasa. Oh saya tahu, tinggal lihat benar nggak buku, tinggal dicek. Ada Nasari, tinggal dicek. Nah itu yang menjadi parameter mereka untuk melihat koperasi gitu. Nah tahun ini kita coba terbitkan kembali, saya udah ke lapangan, terus terang Bapak Ibu ada koperasi yang baru muncul, ada koperasi hampir 8 sampai 9 tenggelam, ada yang pengurusnya masih diubur-ubur sampai sekarang, nyesek juga, tapi ini satu indikator bahwa koperasi kita memang masih kuat dengan basis ketokohan. Koperasi yang bermain di basis manajemen dan teknologi, saya harus katakan masih langka. Masih ada koperasi di negeri kita besar, ya buku anggotanya masih dibungkus pakai pulpen, masih ada Pak. Tetapi memang anggotanya juga di daerah seperti itu. Saya kira hampir sebagian di koperasi kredit begitu, karena memang yang dihadapi masyarakat pedalaman gitu. Nah, jangan kecil hati bapak-bapak yang buku koperasinya masih pakai pulpen gitu. Ada koperasi bagus yang muncul, misalkan saya harus berterima kasih kepada Pak Setio tentunya, karena melalui Pak Setio disampaikan ada satu koperasi kalau you nggak pasang nggak butuh nih buku katanya, yaitu ada Mandiri Healthcare. Mandiri Healthcare itu kemarin saya datangi Pak Argo, ada Pak Ketua ya, Pak Ketua juga hadir, Pak Gatot Subadio, Ketua Umumnya Mandiri Healthcare. Koperasi dalam 5 tahun sudah menghimpun dana 1,6 triliun dan simpanan yang dana yang disalurkan, dana yang diputar hampir 1,4 triliun dalam 5 tahun. Saya kira luar biasa. Saya ingin menyebutkan luar biasa karena bukan simpan pinjam. Di Amerika, koperasi besar itu biasanya di pertanian dan di insuran dan healthcare. Nah, di negeri kita koperasi besar itu simpan pinjam. Nah, hampir sebagian besar koperasi besar yang kita tampilkan di sini adalah simpan pinjam. Bapak Menteri, hadirin yang saya hormati, 100 koperasi besar dalam buku ini hampir 32% diduduki oleh koperasi kredit. Mohon maaf kalau saya harus memasang terlalu banyak, tetapi sebenarnya itu juga sudah saya potong. Kalau nggak saya potong 38. Tetapi ada Mandiri Healthcare masuk, kasih geser. Saya masuk ke Demak, ke Jepara, ada Utama Karya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Setio yang bilang tolong ke Jepara. Dan begitu Pak Setio bilang tolong, saya jalan Pak. Saya nggak minta macam-macam, nggak minta SPJ, nggak minta pamit, jalan. Termasuk nggak pamit sama istri saya, Pak Menteri, jalan aja. Jadi ada 32 kopdit. Alhamdulillah sebagian besar saya datangi. Mau mere ada Pak Obormas. Ada 23 kopkar. Ini satu juga catatan buat kita Pak Menteri, koperasi karyawan tumbuh bagus. Bahkan koperasi karyawan saya tulis di buku saya sudah down to earth, sudah bergeser ke upstream. Tidak lagi mengandalkan proyek-proyek dari perusahaannya gitu. Hampir banyak koperasi perusahaan menjalin bisnis di luar perusahaannya sendiri. Bahkan ada koperasi karyawan yang sudah mengambil anggota dari luar. Alasannya kalau sudah sejahtera ngapain? Ambil anggota luar biasa. Salah satunya adalah koperasi Anugrah, teman nggak masuk 100 sekarang ini karena bukan tidak mau tapi tidak mau. Bukan tidak ada tapi tidak mau masuk. Salah satu itu yang ingin saya sampaikan sama Bapak, bahwa banyak koperasi yang kami himpun 300. Tetapi di luar itu banyak yang besar Pak Menteri. Tetapi masalahnya adalah mereka tanya kalau saya gede mau apa. Nah kemudian masalahnya kalau besar jadi masalah. Dan masalah terbesar adalah pajak. Saya harus berkelahi panjang lebar saya harus berkelahi panjang lebar, bukan panjang sempit, panjang lebar di Samarinda. Ada Komura ya, Pak Rahman ada. Ya Pak Rahman. Ketika saya harus minta datanya, Anda siapa? Anda jangan pura-pura. Udahlah, kita tahu Anda petugas pajak. Saya pernah ditangkap di Sawijaya. Saya harus curhat nih Pak Menteri. Sawijaya itu di Kampar. Setelah saya ngomong panjang lebar, ya udah Pak silakan keluar katanya.
Terima kasih, silakan keluar. Loh, saya minta data, silakan keluar. Anda kan petugas pajak. Selalu saya dikonotasikan petugas pajak. Saya nggak ngerti ada apa dengan pajak. Apa koperasi nggak mau bayar pajak? Nah ini juga perlu kita bicarakan. Koperasi besar mau diapakan? Pasti Anda akan bicara soal pajak itu. Bapak Menteri, KSP ada 14 dengan konotasi KSP. Maksud saya ada juga koperasi yang lain, BMT juga simpan pinjam. Tapi dengan nama koperasi simpan pinjam ada 14 di buku ini. Kemudian KJKS ada 11 dan 11 koperasi produsen. Ini koperasi yang sebenarnya sangat kita andalkan karena hampir sepi nih dari pemberitaan koperasi produsen. Hanya dikuasai oleh susu dan tahu tempe. Jadi permasalahan tidak ada yang kalau nanti ada di antara Bapak barangkali karena kami juga mengundang 300 Pak, 300. Ini semuanya ada 300 Pak, 100 koperasi besar. Dan kita dapatkan 993 koperasi itu adalah dengan kriteria Permenkop 10 miliar aset minimal, 50 miliar volume usaha minimal, dan 1.000 anggota. Itu ada di data kami 193. Sehingga 93-nya masuk ke level layer 2 yang kami sebut koperasi progresif. Tetapi masih ada lagi 100 lagi yang kita sebut dengan koperasi potensial. 4 tahun Pak Menteri saya coba jalan ke beberapa daerah, ya tentunya banyak dibantu lah oleh Kementerian Koperasi, kadang-kadang minta SPJ sama Pak Setio, sama Pak Braman, Pak Meliadi, walaupun nggak langsung sering dikasih oleh staf Pak Meliadi itu. Ngomong-ngomong saya mau ke Sulawesi nih, udah urus di bawah dapat SPJ gitu. SPJ aja Pak, yang lain kalau dikasih terima kasih, kadang-kadang ya dikasih betulan gitu Pak. Jadi itulah yang saya lakukan. Mengumpulkan datanya 4 tahun. Alhamdulillah nanti saya serahkan ke Bapak. Saya punya hampir 750 data itu Pak. Nah, tapi yang saya sisir betul 300 ini saya sisir dengan alamatnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kepanjangan. Kepada teman-teman para pengurus koperasi besar, terima kasih atas kehadiran Anda. Saya kira saya harus mengatakan special thanks-nya. Terima kasih kepada Pak Mahmud yang menerima saya sangat bersahabat sekali di Sidogiri, Pak Domitius dari Lantang Tipo. Saya selalu kalau saya datang ke Kopdit di Kalbar itu saya selalu senang gitu. Nanti saya Muslim tapi saya senang kalau rapat di Lantang Tipo, di Kopdit selalu dimulai dengan baca Injil. Dan Injilnya selalu sama. Saya nggak tahu apa Pak Roma yang ngajarin, dan hendaklah yang menjadi hak raja diserahkan kepada dan seterusnya gitu. Dan kalau di Kopdit, kalau di BMT juga sama. Ini religius semua Pak Menteri. Saya nggak tahu di Bali apalagi doanya ini. Kalau di BMT selalu dimulai dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya kira koperasi kita sangat religius dan mudah-mudahan ini menjadi modal sosial dan modal ekonomi yang besar. Kita rawat Bapak Ibu sekalian. Saya barangkali nggak sampai ke depan menyelesaikan ini. Tetapi jangan pernah koperasi kita berhenti karena kita dilecehkan. Banyak betul orang menganggap koperasi nggak besar. Tapi koperasi kadang-kadang juga tidak mau besar. Ngumpet Pak. Didatengin, nanti saya bayar pajak. Pajak melulu, saya pusing. Apa yang salah dengan pajak ini? Saya kira ini pembelajaran kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak Menteri, inilah 100 besar koperasi. Mohon berikan tanggapan kepada mereka, berikan wejangan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan pagi dan siang ini bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Irsyad tunggu terlebih dahulu Bapak agar tetap di atas podium. Karena kita akan memulai puncak acara pada hari ini, peluncuran buku 100 Koperasi Besar Indonesia tahun 2015. Untuk itu kita undang ke atas podium yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Puspayoga, untuk maju ke atas podium. Dimohon kepada Bapak Menteri dan Bapak Irsyad untuk mendekati tombol. Dengan ini, buku 100 Koperasi Besar Indonesia tahun 2015 karya Irsyad Mukhtar resmi diluncurkan. Bapak Puspayoga, silakan untuk menandatangani mock-up buku.
Ya, meriah sekali. Baik, sudah ditandatangani mock up oleh Bapak Menteri. Baik, silakan memberi tepuk tangan yang meriah. Dan Bapak Ihsan silakan menandatangani buku asli untuk diserahkan kepada Bapak Puspa Yoga. Mari kita berikan aplaus kembali yang meriah untuk peluncuran 100 Koperasi Besar Indonesia. Dan tentunya para undangan sudah tidak sabar untuk menerima plakat penghargaan ini. Untuk itu kami akan mengumumkan peraih penghargaan Koperasi Besar di Indonesia. Kita panggil ke atas panggung. Hadirin sekalian, inilah peraih penghargaan Koperasi Besar dengan prestasi aset, omset, dan anggota terbesar. Jasa Kospin Pekalongan, Jawa Tengah. Silakan untuk maju ke depan. Meraih penghargaan Koperasi Simpan Pinjam kategori aset, omset terbesar tahun buku 2014. Yang kedua kami panggil Lantang Tipo, Sanggau, Kalimantan Barat. Silakan untuk maju ke depan. Meraih penghargaan Koperasi Kredit kategori aset, omset, dan anggota terbesar tahun buku 2014. Dan yang ketiga, Koperasi Telekomunikasi Seluler Jakarta. Silakan untuk maju ke depan. Meraih penghargaan Koperasi Karyawan kategori omset terbesar tahun buku 2014. Kami bacakan kembali yang keempat. Bina Umat Sejahtera Lasem, Jawa Tengah. Silakan untuk maju ke atas podium. Meraih penghargaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan kategori anggota terbesar tahun buku 2014. Dan yang kelima, UGT Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Agar maju ke atas podium. Meraih penghargaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan kategori aset dan omset terbesar tahun buku 2014. Keenam, peraih penghargaan yaitu Kopkar Astra Internasional. Silakan untuk maju ke depan, Bapak. Meraih penghargaan Koperasi Karyawan dengan kategori anggota terbesar tahun buku 2014. Dan yang ketujuh, Mandiri Healthcare meraih penghargaan Koperasi Karyawan kategori pertumbuhan usaha tercepat tahun buku 2014. Dan yang terakhir, Koperasi Warga Semen Gresik, Jawa Timur meraih penghargaan Koperasi Karyawan kategori aset terbesar tahun buku 2014. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada para penerima penghargaan. Kami di sini mengucapkan selamat kepada para penerima plakat penghargaan. Itulah 9 koperasi pemuncak tahun 2015 ini. Mudah-mudahan tahun depan terus meningkatkan performanya ya. Dan lebih meningkatkan koperasi yang lain yang belum berkesempatan untuk naik ke panggung tahun ini. Jangan berkecil hati. Sekaligus motivasinya untuk kita semua. Kepada Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.
Yang saya hormati Pak Irsad, Ibu Yuni, Mas Herianto Haseng. Katanya Mas Herianto ini seorang seniman. Seorang seniman menjadi penulis. Dan tentunya juga teman-teman wartawan yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Tadi perwakilan 9 koperasi besar yang saya hormati. Pertama tentunya rasa bahagia saya pada siang hari ini bisa hadir berkumpul bersama-sama dengan teman-teman pelaku koperasi di gedung Kementerian Koperasi ini. Dan tentu tadi kita sudah melihat bersama apa yang ditayangkan video dari Pak Irsad. Saya tidak banyak komentar dan kemudian tadi juga sudah kita luncurkan 100 koperasi besar Indonesia. Jadi saya juga tidak banyak komentar karena apa yang dilakukan oleh Pak Irsad ini adalah sesuatu yang real untuk bagaimana berkembangnya koperasi besar ini ke depan yang tentunya ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena bagaimanapun juga Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Kan sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini ke depan, perjalanan koperasi, kalau tidak dilakukan reformasi total, apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi. Jadi, akan tidak bisa koperasi itu membuat kesejahteraan anggotanya, apalagi masyarakat, dan juga koperasi itu tidak bisa akan memberikan tambahan PDB terhadap perekonomian Indonesia. PDB dari koperasi sekarang sangat kecil sumbangannya. Maksimal 2% kalau kita hitung-hitung. Beda sama negara lain, misalnya Denmark itu bisa 69% sumbangan PDB-nya kepada yang namanya perekonomian negaranya. Sehingga reformasi total itu mutlak dilakukan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi mengenai reformasi total? Satu adalah rehabilitasi. Kita membuat database koperasi. Selama ini belum ada database-nya. Sekarang sudah ada database koperasi dari 209 ribu jumlah koperasi. 62.000 kita keluarkan dari database koperasi. 62.000 seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia. Kenapa? Karena koperasi itu sudah tidak aktif lagi. Gitu. Jadi yang aktif ada 147.000, banyak sekali. 147.000. Tetapi setengahnya dari 147.000 itu tidak melaksanakan RAT. Hanya 82.000 melaksanakan RAT. Nah ini yang kita bina terus, bagaimana yang nggak RAT ini melaksanakan RAT. Bagaimana yang aktif jumlahnya 80.000 ini meningkatkan kualitasnya. Karena kita harus melakukan rehabilitasi ketika kita bicara reformasi total koperasi itu. Nggak boleh tidak. Setelah kita lakukan rehabilitasi, kita melakukan reorientasi koperasi. Reorientasi itu apa? Jadi dari kuantitas kita ke kualitas. Apakah nggak boleh banyak koperasi? Boleh banyak koperasi, tapi berkualitas. Jadi orientasi kita dari kuantitas ke kualitas koperasi. Jadi apa dilakukan Pak Irsad ini sudah nyambung dengan program kita di kementerian.
kuantitas ke kualitas. Dan apa 100 besar koperasi itu adalah koperasi yang bagus, yang besar, yang kualitas tentunya. Dan yang ketiga, setelah rehabilitasi, reorientasi, pengembangan koperasi. Nah tadi disampaikan Pak Irsad, yang besar-besar ini mau dikemanakan? Ini harus ada pengembangan koperasi. Jadi pengembangan koperasi itu tidak bisa lepas dari regulasi yang ada di Indonesia. Tidak bisa lepas dari aturan-aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengembangan ini untuk ke depan, sekarang kita lagi membuat tim untuk mengumpulkan mana regulasi-regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah susun itu, mana regulasi-regulasi, permen-permen yang menghambat berkembangnya koperasi, dan ini akan kita bawa ke dalam rapat kabinet dengan presiden sehingga reformasi total itu bisa terwujud. Tanpa reformasi, tanpa melakukan reformasi regulasi, reformasi total itu tidak akan bisa juga tercapai. Dan mau kembali, mau dikemanakan koperasi besar itu, nanti setelah seminar tolong dikasih masukan-masukan Menteri Koperasinya. Kita butuh masukan banyak pihak. Kementerian Koperasi hanya dengan aja 7 eselon 1 nggak mungkin bisa mengubah koperasi Indonesia ini, nggak mungkin. Kita harus bekerja sama, harus banyak saran, harus banyak kritik, harus banyak masukan. Kita terbuka untuk itu. Dan kita dorong koperasi-koperasi besar ini tentunya harus memang go internasional. Seperti saya ketemu dengan Pak Andi. Pak Andi, buka dong di Malaysia cabang koperasi Kospin Jasa. Karena di sana potensinya luar biasa, TKI kita banyak sekali. Dan Pak Andi sudah bersurat ke saya, mohon rekomendasi Menteri Koperasi untuk Pak Andi masuk ke Malaysia untuk buka cabang Kospin Jasa di Malaysia. Kita harus go internasional. Saya buatin suratnya. Saya dorong Pak Andi supaya Kospin Jasa buka cabang di Malaysia. Dan juga kemarin di Bali ada koperasi aku mandiri ya. Dia itu kerjasama dengan Harley Davidson. Harley Davidson, jadi merchandise Harley Davidson itu nanti 2016 ini disiapkan oleh koperasi ini. Karena koperasi ini banyak punya binaan di Bali, Peraknya, di Jawa Barat Kulit, mungkin di Lumajang. Ini kualitas-kualitas UKM-nya dari koperasi aku mandiri sudah bagus. Sehingga nanti bisa masuk ke merchandise yang dibutuhkan oleh Harley Davidson. Nah ini kita dorong. Supaya koperasi-koperasi itu berkembang, bagaimana dia bisa berbuat, bagaimana dia bisa hasil-hasil karyanya itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional. Dan saya masih ingat ketika saya dilantik jadi menteri 27 Oktober yang lalu, saya sempat ketemu sama koperasi Semen Gresik. Di ruang saya bilang, saya dorong untuk membuat yang namanya pabrik gypsum. Istilahnya gypsum setelah saya. Gypsum kayak begini. Saya tanya berapa jumlah gypsum yang Bapak bisa jual setiap hari? 16.000 dibilang. Cuman dia beli gypsum. Ya Pak, ya. Mana? Beli gypsum waktu itu kan. 16.000 keping. Kalau buat sendiri, tentunya itu kan lebih untung lebih banyak. Karena sudah punya pangsa 16.000. Ternyata Semen Gresik, setahun kemudiannya saya datang di sana, teken prasasti bahwa pabrik gypsumnya sudah berdiri di atas tanah 6 hektar. Ini luar biasa juga. Jadi kalau dulu sebagai pedagang, sekarang Semen Gresik sudah bisa memproduksi itu gypsum. Dan ini dibutuhkan oleh seluruh Indonesia.
Apa yang disampaikan Pak Irsad, memang banyak koperasi kita yang hebat-hebat, banyak. Cuman yang jelek-jelek juga banyak. Tapi inilah yang tidak bagus, tidak aktif, yang aktif kala ada pilkada mungkin, ada pilpres mungkin, ada pileg mungkin. Ini kita sudah keluarkan dari database Kementerian Koperasi. Sehingga yang namanya koperasi-koperasi yang ada sekarang, yang aktif-aktif, kita akan bina terus. Dan harapan saya ke depan, Pak Irsad, bagaimana kita kerja bersama terus untuk melanjutkan program-program Pak Irsad yang bisa disinergikan dengan program-program Kementerian Koperasi dan UKM. Dan harapan saya, teman-teman di Putih, janganlah buat program yang aneh-aneh. Jangan buat program yang aneh-aneh. Yang gini-gini aja dikerjasamakan. Kita kerjasamakan dengan koperasi-koperasi, kita kerjasama dengan Pak Irsad, apa yang harus kita lakukan ke depan. Sekali lagi, jangan buat program yang aneh-aneh, jangan buat program-program copy paste. Copy paste itu 2014, di copy paste 2015. Ditambah 5%. 2015, copy paste 2016, tambah 10%. Nggak akan maju-maju koperasi ini. Makanya saya harapkan teman-teman di kementerian mulailah melakukan yang namanya kerja yang benar gitu. Kerja. Saya kalau teman-teman kementerian kerja aja saya sudah senang. Yang kerja itu biar menterinya nggak apa-apa. Tetapi kalau menterinya kerja, deputinya hanya kerja aja enggak, ya sulit. Kalau mau kerja aja sekali, saya sudah bersyukur. Biarkan kerja yang lainnya milik saya. Nah ini yang saya harapkan, sekali lagi, teman-teman di kementerian supaya lebih cerdas, lebih jeli untuk membuat program-program ke depan. Jangan di copy paste, dan model-model ini harus kita kerjasamakan dengan model Pak Irsad. Kemanakan 100 koperasi besar ini? Saya tadi bicara, kita sudah melangkah, misalnya kita dorong Kospen Jasa buka cabang di Malaysia. Kita dorong koperasi semen Gresik buat pabrik, dan ternyata sudah berhasil. Ini langkah-langkah yang harus kita buat bagaimana koperasi ini sekali lagi bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kita nggak bisa lari lagi. Karena Undang-Undang Dasar kita sudah mengamanatkan seperti itu. Mau lari kemana koperasi? Makanya kita harus berani sekarang melakukan yang namanya reformasi total koperasi. Seperti yang saya katakan tadi itu. Rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi. Dan di tengah-tengah kelesuan perekonomian, hadirin saya hormati, tentunya koperasi UKM inilah yang menjadi backbone-nya perekonomian Indonesia. Koperasi tentunya anggotanya UKM. Backbone-nya perekonomian Indonesia. Tanpa koperasi dan UKM, jangan harap ada pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Nggak akan ada. Kalau hanya kita mengandalkan, hanya kita mengejar pertumbuhan ekonomi, jadi pertumbuhan itu akan dinikmati oleh segelintir orang loh. Tanpa kita harus memperhatikan, memperjuangkan pemerataan kesejahteraan. Salah satu contoh saya sampaikan. Bunga kredit usaha rakyat sebelumnya 22%. 22%. Sedangkan pelaku
usaha kecil. Itu untuk pelaku usaha kecil 22%. Sedangkan untuk pelaku usaha besar, bunganya 12%. Itu kan indikator mengejar hanya pertumbuhan, bukan pemerataan. Dan saya perjuangkan itu. Dan ternyata berhasil. Sekarang bunga KUR untuk pelaku usaha kecil sudah turun dari 22 menjadi 12%. Dan mohon ini dimanfaatkan. Karena untuk koperasi KUR itu sudah bisa dikasihkan kredit itu. Linkage dengan koperasi. Manfaatkan itu KUR. Dan kita berusaha lagi berjuang dan Presiden sudah setuju tahun 2016 mungkin 3 bulan lagi, 2 bulan lagi bunga KUR dari 12% turun menjadi 9%. Mohon dimanfaatkan. Dan jangan ada koperasi-koperasi merasa tersaingi dengan bunga ini, enggak. Ini tujuan kita untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Wah, ini program ini kok 9%, kita biasa 20%. Saya mohon tidak ada koperasi yang punya pemikiran begitu, dan mari kita bersama-sama berjalan seiring untuk bagaimana bisa memberikan nilai tambah untuk masyarakat kita yang berproduksi dan produksinya bisa meningkat, bisa berkualitas, dan tentunya bisa mendapatkan, mewujudkan daya saingnya di masyarakat ekonomi ASEAN ini. Saya kemarin di Jogja ada pertemuan dengan pertemuan rapat working group dengan negara-negara ASEAN. Itu leading sektornya Pak Meliadi. Saya datang ke Jogja untuk menyamakan persepsi bagaimana kita menyambut masyarakat ekonomi ASEAN ini dengan semangat sinergitas, bukan semangat perdagangan bebas. Kalau semangat perdagangan bebas, tentunya semangat MEA ini nggak akan tercapai. Yang besar akan mengambil yang kecil, yang besar akan mencaplok yang kecil. Yang pemodal besar akan mengalahkan pemodal kecil. Itulah irama yang memang dalam irama perdagangan bebas. Tetapi saya ingin mensinkronkan, menyamakan persepsi, kita sinergi. Bersinergi antar negara ASEAN. Kemarin juga saya sampaikan dalam pertemuan masyarakat ekonomi ASEAN juga di Tangerang. Yang di Jogja yang melaksanakan adalah kita dari Kementerian Koperasi. Kalau yang di Tangerang kemarin yang melaksanakan adalah swasta. Saya datang ke sana, saya sampaikan juga. Jadi semangat MEA ini adalah semangat sinergitas. Maksudnya kalau di Indonesia potensi produk A misalnya, Thailand jangan nyerang Indonesia dengan produk yang sama. Kalau Vietnam potensi produk B misalnya, Indonesia jangan nyerang Vietnam dengan produk yang sama. Inilah sinergitas. Jadi kita wujudkan bagaimana MEA ini akan menjadi interdependensi antar negara itu. Saling ketergantungan antar negara itu. Kalau kita saling bunuh-membunuh dengan perdagangan bebas, MEA ini konsep akan meleset. Ini kan masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana ASEAN ini kuat. Kalau kita ingin kuat, harus terjadi interdependensi. Harus menghargai yang namanya masing-masing produk orang lain, negara lain. Kekurangan kita dibantu oleh negara lain, kekurangan lain kita yang bantu. Baik produknya, baik SDM-nya. Ini yang saya sampaikan, bagaimana semangat menghadapi MEA ini. Kalau terjadi dalam praktek perdagangan bebas, MEA akan gagal. Masyarakat ASEAN akan lemah ekonominya. Ini kan konsepnya bagaimana masyarakat ASEAN ini, negara-negara ini kuat, bisa menghadapi negara yang lain. Kita bersatu.
Bersatu ini ada dengan sinergitas. Ini yang kita lakukan untuk para UKM, ya tentunya harapan kita semua koperasi dan UKM ini bisa berjalan seiring walaupun ya secara substansinya sangat beda. Inilah usaha bersama, ini usaha yang individu. Tetapi bagaimanapun juga kalau koperasi itu bisa mengakomodir semua pelaku-pelaku UKM masuk menjadi yang namanya anggota koperasi, ini juga akan bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Irsad bersama seluruh tim sehingga 100 koperasi besar hari ini bisa diluncurkan. Dan selanjutnya saya minta kepada teman-teman kementerian, kepada Pak Irsad untuk membuat program yang real. Koperasi besar mau diapakan ke depan sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Demikian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan. Namun dimohon untuk agar Bapak Menteri tidak beranjak terlebih dahulu, karena akan kami undang ke atas panggung perwakilan dari PT Berkah 2 Visi sebagai penyelenggara acara ini, yaitu yang terhormat Ibu Yuni Hegerwati sebagai Direktur Majalah Peluang. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan yang terhormat Bapak Ishak Mukhtar selaku Komisaris dan Pimpinan Redaksi Majalah Peluang. Silakan maju ke depan. Untuk menyerahkan plakat kehormatan kepada yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Dalam kapasitasnya juga tidak sabar yang memenuhi